Jepang pun menyediakan fasilitas alat-alat kesenian tanah air Indonesia. Jadi tak hanya bahasa, kesenian tari, musik gamelan pun turut diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa diberikan keberkatan dan juga kepada oleh Allah Subhanahu wa taala serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Kali ini saya akan satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya ya catatan ini. Oke, sebelum ini saya pernah reaction berkaitan dengan bagaimana penerimaan orang Korea. Kali ini saya akan lihat bagaimana pula penerimaan orang Jepun ataupun orang Jepang. Oke, kali ini video yang saya ambil daripada catatan ini, dan video kali ini tajuknya ialah orang Jepang berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia penting untuk orang Jepang. Apa bahasa-bahasa? Jom kita tengok video ini. Saya berbicara bahasa Indonesia hari ini. Oh, ini orang Jepun ah? Belajar Indonesia. Nah. Saya suka Indonesia. Woi. Ini orang Indonesia, orang Jepun ah? Jepun ini. Halo sahabat Citizen. Hubungan bilateral Indonesia-Jepang dari tahun ke tahun semakin terjalin erat. Oke. Rasa ingin tahu masyarakat Jepang terhadap budaya tanah air Indonesia semakin tinggi. Itu ditunjukkan dengan besarnya minat masyarakat Jepang mempelajari bahasa Indonesia. Oke. Orang Jepang. Sekarang ini, minat masyarakat Jepang tinggi untuk belajar bahasa Indonesia, kata ahli bahasa Indonesia Kyoko Funada. Dosen Kanda University ini menyebutkan, kini semakin banyak universitas di negeri matahari terbit menawarkan program studi bahasa Indonesia. Ini? Jumlah peminatnya pun rata-rata 20 hingga 40 mahasiswa per tahun. Oh. Minat mempelajari bahasa Indonesia beragam, mulai dari rasa ingin tahu budaya nasional hingga kepentingan ekonomi dan bisnis di tanah air. Oke. Demi memperdalam budaya Indonesia, beberapa universitas di Jepang pun menyediakan fasilitas alat-alat kesenian tanah air Indonesia. Jadi tak hanya bahasa, kesenian tari, musik gamelan pun turut diajarkan. Beberapa universitas Jepang menyediakan jurusan bahasa Indonesia yang memiliki banyak peminatnya. Contohnya seperti Canada University of International Studies. Universitas ini adalah salah satu universitas terkemuka di Jepang untuk studi internasional. Mahasiswa di komunikasi internasional belajar bahasa Inggris, komunikasi dan komputer. Dan bagi mahasiswa Departemen Bahasa dan Budaya, belajar bahasa Inggris dan dapat memilih bahasa lain sebagai jurusan mereka, seperti bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Vietnam, atau bahasa Portugis. Kemudian Tokyo Universities of Foreign Studies, sering disebut juga sebagai TUFS, adalah universitas riset spesialis di Fushu, Tokyo, Jepang. TUFS terutama dikhususkan untuk bahasa asing, hubungan internasional, dan studi asing. Ini juga memiliki lembaga di wilayah Asia, Afrika. Salah satu jurusan program yang ditawarkan adalah jurusan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Selain universitas itu, masih banyak lagi universitas lain yang menawarkan jurusan Bahasa Indonesia. Nah, kemudian selain Jepang, rupanya ada beberapa negara lain yang menganggap bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari. Contohnya? Yang pertama, Kanada. Negara asal penyanyi Justin Bieber ini membuka beberapa tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia. Kanada belakangan ini menjadi sasaran bagi pencari kerja internasional yang berasal dari Indonesia. Selain menjadi salah satu negara dengan pendapatan rata-rata tertinggi,
Perbandingan dengan biaya hidupnya pun tidak terlalu jauh. Oke. Meningkatnya jumlah pekerja dari Indonesia membuat Kanada menganggap belajar bahasa Indonesia itu penting. Oh. Oke, ini Yang lagi. kedua, Oh, Jepang. Ini Jepang lah, Jepun ya. Jepang. Sebagai negara bekas penjajah tanah air kita, Jepang merasa belajar bahasa Indonesia itu penting. Program studi bahasa Indonesia dibuka di beberapa universitas Jepang. Oke. Para mahasiswa ini diajari mulai dari dasar bahasa Indonesia hingga Oh. membaca, serta menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, Vietnam. Akhir-akhir ini mulai terlihat meningkatnya hubungan bilateral Indonesia dengan Vietnam. Pemerintah daerah kota Ho Chi Minh, Vietnam secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh. Oke. Bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan. Yang keempat, Australia. Universitas di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Tercatat lebih dari 500 sekolah dasar di Australia mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Kamu akan terkejut ketika kebanyakan anak kelas 6 SD di sana telah lancar berbahasa Indonesia. Yang kelima, Ukraina. Kedutaan Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung pembukaan program studi bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia pun membuka pusat kajian bahasa Indonesia untuk membantu prodi tersebut. Bahkan, para mahasiswa diberikan fasilitas Dharmasiswa, beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing yang terpilih. Oke. Yang keenam, Korea Selatan. Penduduk Korea Selatan sangat antusias dengan budaya Indonesia. Salah satu kampus terbaik di Korea Selatan membuka jurusan bahasa Indonesia. Oke. Tidak tanggung-tanggung, mereka membuka 2 jurusan sekaligus. Dosen di sana pun ada yang merupakan sastrawan asli Jawa Timur bernama Tenso Cahyono. Oke. Yang ketujuh, Kepulauan Hawaii, Amerika. Hawaii. Beberapa universitas di kepulauan yang terdiri dari banyak gunung berapi ini mengajarkan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya. Tim pendidikannya bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya yang ada. Oke. Diabadikan dalam dokumentasi kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Orang Hawaii sangat tertarik dengan bahasa Indonesia dan mereka antusias mempelajarinya. Hawaii pun belajar bahasa Indonesia. Yang kedelapan, Suriname. Sebuah negara di Amerika Selatan yang dulunya dikenal sebagai Guyana Belanda ini juga menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Bagaimana tidak, sebanyak 14% dari total populasinya adalah masyarakat berdarah asli Jawa. Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,3%. Bahasa Indonesia dapat bertahan dilestarikan dengan baik. Ya, itu tadi kita melihat bagaimana orang Jepang berbahasa Indonesia, dan kita melihat juga bagaimana negara-negara lain turut meminati bahasa Indonesia ini sendiri. Bukan Jepang saja, tapi banyak negara-negara seperti Ukraina, Australia, dan beberapa negara tadi memang mempelajari dan meletakkan bahasa Indonesia ini untuk dipelajari peringkat universitas lagi. Bagaimana orang berusaha untuk mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia ini, sehingga kan bahasa Indonesia ini sekarang sedang diusahakan untuk dimartabatkan untuk dijadikan bahasa resmi negara ASEAN. Kita boleh melihat bagaimana pengaruh bahasa Indonesia. Pastikan pendapat kalian dan di ruangan komen ini untuk kita sama-sama mengetahui dan mempelajari serta mengetahui isu-isu terkini yang berlaku di Indonesia. Oke, jumpa lagi di video akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.